Your name I'll never know as we get down in a road below. Caught up in an overflow. Night and you're gone. Why are you look at me? Set on fire until the dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan saya sendiri Nanda Nur Firdausia dan teman saya Desta Maharensi. Berikut pemaparannya. Pemanfaatan limbah kotoran sapi sebagai pupuk organik. Nah, kemudian kandungan senyawa apa aja sih yang menjadikan kotoran sapi dapat dijadikan sebagai pupuk organik? Ada 5 kandungan. Yang pertama si organik, dan yang kedua ada nitrogen, yang ketiga ada fosfor, yang keempat ada kalium, dan yang kelima ada derajat keasaman atau yang disebut dengan pH. Kemudian apa saja sih peranannya? Nah, yang pertama ada si organik, berperan sebagai penyusun utama bahan organik. Dan yang kedua ada nitrogen, sebagai unsur hara makro utama yang dibutuhkan tanaman karena sebagai pembentuk protein. Dan yang ketiga ada fosfor, untuk mempercepat pembalahan sel dan mencegah kerdilnya daun tanaman. Dan yang keempat ada kalium, sebagai pencegah daun yang tampak keriting pada tanaman dan menguning di pucuk dan di pinggirnya. Nah, yang kelima ada derajat keasaman atau yang disebut pH. Kotoran sapi dijadikan sebagai bahan untuk pupuk organik dalam peningkatan unsur hara karena adanya nilai pH di dalam kotoran sapi tersebut. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat pupuk organik dari limbah kotoran sapi. Dan di sini saya akan menjelaskan pertama, apa saja sih alatnya dan apa saja sih bahan yang diperlukan untuk membuat pupuk organik dari kotoran sapi ini. Nah, alat dan bahan peralatan yang diperlukan antara lain instalasi biogas, bak yang berukuran kotak kayu ukuran 1x1 meter, 3 buah, sekop, ember, ayakan, termometer, karung atau kampil, timbangan, kantong plastik, dan lain-lain. Dan bahan yang diperlukan yaitu kotoran ternak 1 ton, kurang lebih 30 karung, urea 20 kg, lalu SP 36 3 gram, kapur 5 kg, starter trioderma 3 kg atau EM4, plastik hitam 5 meter. Dan pasti kalian juga kepo, bagaimana sih tahapan pembuatannya? Dan ini sih jarang digunakan ya sama warga-warga masyarakat sekarang. Makanya saya terangkan ya bagaimana tahapan pembuatannya. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan kotoran ternak, sapi atau kerbau yang akan dijadikan kompos dengan syarat kering, tidak basah oleh urin sapi atau air hujan. Kotoran ternak yang terlalu basah akan mempengaruhi perkembangan cendawan sehingga proses perombakan lebih lambat. Lalu yang kedua, bahan aktivator seperti urea, SP36, kapur pupuk kandang, starter trioderma, harzianum. Itu semua diaduk merata dan dibagi atas 4 bagian. Lalu yang ketiga, kotoran ternak ditumpuk setinggi 1x1 m, 1x1 m, lalu dibagi atas 4 bagian, masing-masing setinggi kurang lebih 25 cm. Lalu di atas tumpukan kotoran ternak ditaburin bahan aktivator secara merata sebanyak 1/4 bagian. Lalu gabung tumpukan kotoran ternak menjadi satu tumpukan sehingga volume tumpukan sekitaran 1x1 m. Lalu selanjutnya tutup tumpukan dengan plastik hitam anti air agar terlindung dari hujan dan panas matahari. Lakukan pembalikan tumpukan kotoran ternak setiap 1 minggu dengan menggunakan cangkul. Dan perlu dijaga kelembapan tumpukan harus stabil. Kelembapannya 60-80% selama proses pengomposan. Dan yang terakhir, panen kompos pupuk kandang ini dapat dilakukan setelah 21 hari dengan cara membongkar lalu diayak sehingga dihasilkan kompos yang sempurna. Dan kalau kalian masih bingung,
Mari kita simak video pembuatannya. Silakan. Halo, selamat sore sahabat Bali Organik TV. Kali ini saya mau bikin video singkat mengenai cara untuk membuat kompos dari kotoran hewan. Utamanya ini adalah kotoran hewan dari sapi ya, jadi kotoran sapi. Seperti apa cara saya membuatnya? Karena saya rutin membuat kotoran hewan dari sapi, hasil limbah sapi seperti ini setiap 1 bulan sekali. Paling lama 1 bulan sekali, biasanya lebih sering lagi. Nah, seperti apa caranya? Saksikan ya step by step di sini saya akan membuatnya. Oke, yang pertama kita mulai dari memilih kotoran sapi. Memilih kotoran sapi seperti apa yang layak kita gunakan agar proses pengomposannya lebih cepat. Nah, di sini saya menggunakan kotoran sapi yang sudah kering. Jadi jangan pakai kotoran sapi yang masih basah atau setengah basah, itu akan lama. Lebih baik kita buat dari kotoran sapi yang sudah kering dan butirannya itu kecil-kecil. Jadi seperti ini. Ini coba kita perlihatkan ya, kelihatan nggak ya? Nah, seperti ini. Ini adalah kotoran sapi yang ukurannya kecil dan sudah hancur. Nah, bila mendapatkan yang seperti ini, segera aja diambil dan jadikan kompos karena ini akan cepat banget jadinya, seperti itu. Yang kedua, tipsnya dalam memilih kotoran sapi, bila Anda membeli di peternak, Anda pilih kotoran sapi yang bobotnya ringan gitu. Jadi ciri khas kotoran sapi yang kering itu dia ringan, bobotnya ringan. Sehingga ketika kita membeli dengan jumlah per sak itu kelihatan satu sak itu kalau masih basah itu berat banget. Jadi kalau kita satu sak isian 25 kilo itu enteng kalau dia sudah kering atau kotoran sapinya udah kering. Jadi itu, terus pastikan nggak ada tanah yang tercampur. Nah, ketika tanah tercampur, nah ini masalahnya. Ketika tanah tercampur itu akan membuat proses dekomposisi itu akan lebih lama. Kemudian apabila ada batu, kerikil, kemudian apalagi ada sampah plastik, nah itu lebih parah lagi. Itu bakal lebih lama lagi dia mengalami dekompositasi. Jadi usahakan kotoran sapi itu pure atau 100% kotoran sapi sudah kering, kemudian bobotnya ringan dan butirannya tuh nggak besar-besar. Kan ada tuh yang jual kotoran sapi itu masih apa tuh, gelondongan itu masih besar-besar gitu. Itu agak susah. Kecuali kita mungkin punya mesin, kita bisa hancurkan, ya lain masalah. Nah, tapi karena kita nggak punya mesin ya kita mesti pilih yang hancur seperti ini ya, hancur dia. Nah, oke, itu untuk memilih kotoran sapi yang akan kita jadikan sebagai pupuk kompos. Oke, masuk ke fase berikutnya atau ke bab berikutnya, itu sarana dan prasarana untuk membuat kompos dari kotoran hewan sapi. Nah, di sini saya menggunakan, jelas kita mesti punya ember ya seperti ini. Kemudian ada air cucian beras. Nah, ini air cucian beras saya perlihatkan. Nah, ini setiap pagi bisa kita kumpulkan. Ini bisa kita jadikan pupuk, bisa kita jadikan mol, bisa kita jadikan POC, pupuk organik cair. Nah, kebetulan saya sudah punya 1 jigen penuh seperti ini. Ini pun sudah difermentasi ya. Jadi kita gunakan ini ntar, kita campurkan dengan air di sini. Nah, ini ada starter E4 ya, yang warna kuning. Jadi kita bisa gunakan ini untuk sebagai dekomposer agar mempercepat proses dekompositasi dari kotoran sapi ini. Oke, cukup sekian untuk penjelasannya. Tentunya alat teknis yang lain ada ya. Ya jelas cangkul mesti ada. Kemudian itu kita ada plastik. Itu terpal ya. Kita bisa tutup nanti setelah kita memprosesnya. Kita tutup. Oke, sekian sarana prasarana. Oke, langsung saja kita perlihatkan bagaimana caranya ya. Nah, pertama kita bikin lubang seperti ini di tengah-tengah. Nah, ini persis seperti kalau kita bikin adonan ini ya, adonan plesteran atau semen dengan pasir. Jadi kita lubangi bagian tengahnya seperti ini. Oke. Nah, seperti itu, kita lubangi seperti itu. Kemudian sekarang kita racik cairan dekomposernya. Nah, oke, kita sekarang tambahkan dulu air cucian beras ya. Cucian beras. Karena ini kurang, kita ambil dari jerigen ini. Nah, kemudian kita baru tambahkan starter ya, E4. Ya, tambahkan 1/3 botol. Oke, kemudian kita aduk seperti ini. Nah, mengenai jumlah dari kotoran sapi, itu saya kalau tidak salah saya itu beli kemarin sekitar setengah dari mobil carry box itu. Jadi setengah dari mobil bak itu, bukan mobil box ya, mobil bak. Jadi setengahnya itu, setengah carry, kalau di sini dibilangnya setengah carry. Nah, ini bisa kita campurkan dengan starter tadi E4 sebanyak 1/3 botol. Jadi seperti itu. Kita aduk. Nah, kemudian kita diamkan selama, jangan langsung disiram aja, kita diamkan selama 15 menit. Karena apa? Ini agar terjadi proses fermentasi, walaupun sebentar tapi sudah terjadi. Karena sebenarnya 7 menit setelah kita tuangkan starter itu sudah terjadi yang namanya fermentasi. Nah, kita tunggu 15 menit, kemudian baru kita tuangkan ke kotoran yang tadi. Nah, oke, ini sudah 15 menit ya, kita siramkan saja langsung. Kita langsung siramkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup dengan tanah. Nah, pasti banyak yang berpikir ini saya akan aduk ya. Nah, salah, ini nggak akan saya aduk karena apa? Ketika dia sudah berada di dalam kotoran sapi ini, mikrobakteri sudah mulai bekerja. Dengan catatan, semua media ini harus dalam keadaan basah atau lembab. Nah, saya nggak akan aduk. Jadi ini praktis banget ya bagi kalian petani yang nggak ada tenaga, maksudnya nggak ada anak buah atau hanya sendiri saja. Sekarang setelah kita berikan cairan yang tadi, kita bisa siram atasnya dengan air. Jadi nggak perlu kita aduk. Kita cukup basah, kita cukup berikan kelembaban. Nah, maka bakteri akan bekerja seperti itu. Oke, langsung aja saya tunjukkan. Nah, kemudian kita sekarang siram ya. Kita siram dengan air biasa seperti ini. Pastikan semuanya basah ya, bagian atas, bagian bawah, bagian tengah. Caranya seperti apa? Nanti kita cek pakai cangkul. Ketika sudah basah, semua lapisan berarti ini sudah bisa kita tutup dengan terpal. Jadi ini adalah metode yang saya ciptakan sendiri ya, karena saya nggak memiliki tenaga atau anak buah di kebun saya, jadi saya hanya sendiri. Nah, jadi saya membuat kompos dengan cara praktis seperti ini.
Dan sudah berhasil ya, berkali-kali saya bikin kompos kotoran sapi dengan cara seperti ini. Jadi nggak usah ragu. Kalian yang mau coba silahkan. Asalkan ini ya, pastikan semua dalam keadaan basah. Nah, kita sudah bisa cek dan kita basahi ya selama kurang lebih setengah jam. Nah, kita bisa lihat beberapa masih kering ya di dalamnya ya. Nah, inilah fungsinya kita harus ngecek. Jadi kita cek agar semua kotoran sapi yang ada di sini itu basah begitu. Jadi kita bisa tancapkan seperti ini. Kemudian kita tunggu. Kemudian kita pindah lagi. Nah, begitu seterusnya sehingga semua bagian di dalamnya ini bisa ini ya, bisa basah dengan sempurna. Oke, ini saya rasa sudah cukup lembab di dalamnya. Nanti semua akan meresap ya, walaupun ada beberapa bagian yang masih kering, tapi nanti akan terjadi resapan sehingga semuanya akan lembab seperti itu. Belum lagi ketika kita tutup, maka kelembaban itu akan konsentrasi di dalam. Oke, kemudian kita tutup ya. Kita seperti ini. Oke, setelah ditutup seperti ini, kita akan proses. Bukan fermentasi namanya, ingat kalau kita membuat dari bahan padat seperti ini, pembuatan pupuk maksud saya, itu kita sebut dengan dekomposisasi. Jadi di tahapan ini kita akan menunggu sambil terus menjaga kelembaban dari media atau dari kotoran sapi. Jadi jangan sampai kering, harus selalu lembab. Biasanya saya 4 hari atau 3 hari sekali cek, kemudian kalau terlalu kering saya tambahkan siram dengan air seperti tadi. Kapan waktunya dibalik? Tidak dibalik sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau memang pengen maksimal hasilnya ya setelah 7 hari kita balik. Yang di atas kita taruh di bawah, yang di bawah kita taruh di atas seperti itu. Kemudian minggu kedua silakan dilihat apabila sudah menghitam dan kemudian remahnya mulai gampang kita hancurkan. Biasanya tangan kita ambil kotorannya kemudian kita hancurkan seperti ini. Dan ketika itu sudah mudah hancur berarti kompos sudah 90% jadi. Sudah bisa digunakan sebagai media tanam atau diberikan sebagai pupuk. Kalau Anda tidak menggunakan polybag, Anda bisa gunakan sebagai pupuk, Anda taruh di bagian bawah atau di bagian batang perakaran itu. Jadi ini adalah pupuk yang paling simple menurut saya. Kalau Anda bisa membeli di petani atau di peternak sapi, Anda beli. Ingat yang seperti tadi saya bilang harus kering, ringan, kemudian remahnya kecil-kecil. Jangan pilih kotoran sapi yang masih untuk lempengan besar seperti itu. Agak susah nantinya. Oke, demikian saja. Ada yang kurang kira-kira? Bila ada pertanyaan silakan.